Halo guys, selamat datang kembali di channel Duta Indah Variasi Cianjur. Di video kali ini kita mau upgrade tampilan nih guys, sekaligus kenyamanan buat mobil dengan pasang beberapa variasi keren yang pastinya bikin mobil makin nyaman dan kelihatan lebih mewah guys. Kita mau pasang beberapa aksesoris seperti karpet dasar, sarung jok, head unit Android 9 in, ada subwoofer kolongnya, dan juga yang terakhir pasang kamera 360. Penasaran gak sih guys? Yuk tonton videonya sampai akhir. Ini tampilan awal head unitnya itu masih bawaan mobil ya guys, masih Toyota. Karena kita mau pasang subwoofer kolong, jadi si karpet dasarnya jangan dulu dipasangin ya guys, karena kita mau sambungin dulu si kabel-kabelnya untuk subwoofer kolong. Nah ini nih guys, sarung joknya itu kita pakai dari merek Omega ya guys. Ini warnanya hitam bintik dan pemasangannya juga di semi paten atau dijahit, jadi biar lebih presisi. Ini aksesoris yang akan kita pasang, ada Android, kamera 360, framenya, dan juga subwoofer kolongnya ini kita mau pasang dari Venom ya guys. Lanjut ke bagian lantai, ini kita pasang karpet dasarnya. Nah ini itu ya, salah satu aksesoris yang sering dianggap sepele guys, tapi sebenarnya penting banget buat kenyamanan dan kebersihannya juga. Buat pecinta musik, kita tambahin subwoofer kolongnya nih guys. Nah ini tuh letaknya di bawah jok, jadi nggak bikin sempit ya, dan juga suaranya tetap bagus guys. Apalagi dari Venom guys, gak usah diraguin deh. Paling banyak dicari sekarang itu ganti head unit nih guys. Kayak ini kita mau upgrade head unitnya ke yang 9 in. Nah model yang kita pakai itu dari Embassy, udah support Android Auto, Apple CarPlay, bisa YouTube, Spotify dan lain-lain ya guys, dan juga udah support kamera 360 nih, makanya kita mau pasang sekalian. Kelebihan pasang karpet dasar itu, ini itu gampang banget buat dibersihin, jadi bisa tinggal dilap atau disedot debunya. Dan ini juga udah ngecover semua bagian lantai mobil sampai ke bawah jok ya guys. Nah pemasangan dijahit itu karena buat ngeset si joknya, dan juga biar tetap awet dan gak kendor meski udah dipakai bertahun-tahun loh guys. Prosesnya itu bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam ya guys.
Kenapa sih lama banget, Min? Karena dijahit itu membutuhkan ketelitian dan juga kerapihan, jadi nggak bisa diburu-buru ya guys. Selain itu, di bagian bawahnya juga dicapit memakai ring C supaya lebih ngepres gitu guys. Nah, dan ini dia hasil akhirnya setelah sarung joknya berhasil dipasang dan juga dijahit. Lebih rapih gak sih guys? Nah, video ini tuh proses cutting dan penempatan tiap potongan karpet biar hasilnya rapi dan gak ganggu pedal atau rel jok ya guys. Kelebihan dari pasang sabu perkolong selain tidak makan tempat, juga pemasangannya gampang guys. Lanjut ke bagian pasang kamera 360-nya itu ada di bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Nah, untuk bagian depannya kita pasang di bagian grillnya ya guys. Kalau untuk di bagian kanan kirinya itu di spion guys. Nah, karena spionnya itu nggak ada tempat untuk kameranya, jadi terpaksa kita harus bor ya guys. Nah, ini proses pengeborannya seperti ini. Harus hati-hati dan jangan salah lubang bornya guys. Kelebihan dari pasang kamera 360 itu, jadi mobil kalian bakal punya pandangan dari atas kayak drone gitu guys. Jadi lebih keren, gambar makin jernih dan ada night visionnya guys. Setelah kamera 360 kanan, kiri, depan, belakangnya berhasil dipasang, soket-soketnya jangan lupa disambungin ke head unit guys, biar nanti tampil di head unitnya ada. Oke, ini hasil akhir dari pasang kamera di bagian spionnya seperti ini guys. Nah, kalau untuk di bagian belakangnya itu ada di sebelah plat nomor ya guys. Setelah semua selesai, lanjut kita mau kalibrasi kamera 360-nya nih guys. Buat yang bertanya-tanya, apa sih kalibrasi itu? Kenapa sih harus kalibrasi? Karena biar tampilannya pas dan gak miring guys.
kita pasangnya pakai kain khusus kalibrasi warnanya hitam putih seperti catur ya guys. Pasang kainnya itu harus sejajar di depan, belakang, samping kanan dan juga samping kiri ya guys. Harus sejajar dan juga simetris terhadap bodi mobil. Setelah itu, sesuaikan sudut tiap kamera satu persatu, depan, belakang, kiri, dan juga kanan. Geser atau rotasi tampilan sampai garis-garis dari karpet kalibrasi muncul lurus dan sejajar. Proses kalibrasi ini membutuhkan waktu lumayan lama ya guys, karena harus teliti. Ini itu kita sistemnya pakai manual ya guys, jadi lumayan lama dan gak bisa buru-buru karena harus benar-benar presisi ya guys. Sebenarnya bisa aja gak dikalibrasi, tapi tampilan bird view di layar head unitnya bakal jadi gak presisi, gambar terpotong atau malah kelihatan miring dan gak nyambung antar kamera. Jadi kalibrasi ini sebenarnya gak sulit yang dibayangin, asal tahu langkah-langkahnya dan punya alat bantu guys. Jadi kalibrasi ini harus dilakuin guys, supaya kamera bisa berkolaborasi pas dan hasil gambarnya rapi, presisi, dan mudah dipakai. Oh iya, sampai lupa, usahakan parkir mobilnya lurus dan posisinya pas di tengah karpet kalibrasi ya guys.
pertama itu kalibrasi kamera depan dulu, sesuaikan sudut dan posisi gambar supaya pola kotak-kotak di karpet lurus dan proporsional. Lakukan juga hal yang sama untuk kamera depan, samping, dan juga belakang ya guys. Nah, segitu dulu ya guys untuk modifikasi mobil kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa WhatsApp ya guys. Thanks for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.